Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qori kita Al-Ustaz Haji Ja'far Hasibuan SPDI yang sama-sama kita hormati, sahabat saya Pak Usairi, pengurus Badan Kemakmuran Masjid Taqwa Al-Adli, pemuka agama, pemuka masyarakat, orang-orang tua kami, seluruh jemaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali malam hari ini kita umat Islam merayakan Tahun Baru Islam Muharram 1442 Hijriah sebagai bentuk kebanggaan kita umat Islam terhadap tahun baru kita sendiri. Walaupun barangkali Muharram sudah cukup lama berlalu, namun kita masih menyempatkan untuk merayakan tahun baru ini. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu hari ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, beliau menerima surat. Surat itu surat kenegaraan dari seorang raja, yang raja ini dari negeri yang lain, Roma, dan raja ini mengirimkan surat, dan surat itu bertanggal dengan penanggalan Masehi. Saat itu Umar terpikir, bagaimana pemerintahan Islam juga punya penanggalan sendiri. Karena pada waktu itu surat menyurat oleh kekhalifahan belum mempunyai penanggalan, atau karena umat Islam belum mempunyai kalender sendiri. Akhirnya dikumpulkan para sahabat oleh Khalifah Umar. Dibahas kemungkinan untuk dibuatnya kalender Islam, agar umat Islam, pemerintahan Islam mempunyai kalender dan penanggalan sendiri.
Akhirnya semua sepakat. Cuman persoalannya dari mana mulai menghitungnya ini? Ketika itu ada yang mengusulkan dihitung dari maulid lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya usulan ini mentah, tidak disetujui. Kemudian ada yang mengusulkan dari peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Tapi lagi-lagi usulan ini mentah dan tidak disetujui. Sampai pada usulan dari peristiwa wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi-lagi usulan ini juga tidak disepakati. Mungkin kalau disepakati, tahun Islam itu namanya tidak tahun Hijriah, tapi tahun Takjiah. Karena dihitung dari wafatnya Rasulullah. Hingga akhirnya semua sepakat bahwa perhitungan tahun Islam dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekkah menuju ke kota Madinah, sehingga tahunnya pun disebut dengan tahun Hijriah. Karena pada saat itu pertimbangannya, peristiwa hijrah adalah momentum kebangkitan Islam dan titik awal berkembangnya Islam ke seluruh penjuru muka bumi Allah ini. Pertanyaannya, kenapa Rasul hijrah? Sebenarnya Bapak Ibu, awalnya Rasul ini merencanakan hijrah itu ke Thaif. Saya alhamdulillah diizinkan Allah sudah ada beberapa kali ke Thaif. Thaif ini beras taginya Mekah. Kondisi iklimnya cukup dingin, banyak tanaman sayur-sayuran. Awalnya Rasul sudah sampai ke Thaif, tapi dengan hasutan oleh kafir-kafir Quraisy, kelompok-kelompok Abu Bakar, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Huzaifah, Abu Rokok, Abu Dapur, Abu Cuci Piring, dan Abu-Abu lainnya, sehingga akhirnya berhasil dihasut orang-orang Thaif. Nabi Muhammad dihadang, tidak diizinkan masuk ke kota Thaif pada saat itu. Itulah sejarahnya beliau dilempari hingga patah giginya, berlumuran darah lututnya, sehingga akhirnya beliau pulang kembali ke Mekah. Dan saat beliau berlindung di bawah sebuah pohon, Jibril sempat menawarkan, sudahlah Muhammad, biar kita timpakan saja gunung Uhud itu ke kampung Thaif. Sudah terlalu parah perlakuan mereka kepadamu. Kata Rasulullah, mereka melakukan itu belum mengetahui. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah mereka karena mereka belum mengetahui. Diganggu orang, disiksa orang, datang Jibril, deking, mau nolong. Kata Rasul, aku diutus bukan untuk mencelakakan manusia, malah didoain. Kalau kena kita diganggu orang, tiba-tiba datang backing, macam mana nih? Kita timpakan aja gunung Uhud tuh. Kalau perlu udah hajar aja semua, timpakan, matikan semua orang tuh. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi katakan, aku diutus bukan untuk mencelakakan manusia, malah didoakan oleh Rasulullah. Balik, tak jadi hijrah ke Thaif. Perlakuan orang kafir udah terlalu parah. Bilal bin Rabah disiksa karena mengikut Muhammad, jadi pengikut Muhammad, ditimpakan bongkahan batu besar ke dadanya, sesak, tapi dia tetap bertahan dengan tauhidnya, sehingga akhirnya Abu Bakar menyelamatkannya. Orang kafir nggak boleh berdagang dengan orang Islam, embargo ekonomi diberlakukan. Punya uang tapi nggak bisa belanja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai akhirnya ada seorang wanita namanya Sumayyah binti Khayyat. Sumayyah ini budaknya Abu Huzaifah. Dinikahkan Abu Huzaifah dengan saudara angkatnya namanya Yasir. Nikah, punya anak namanya Ammar. Ammar jadi pengikut Rasulullah, menerima dakwah Rasul. Ammar mendakwahi ayah emaknya, akhirnya ayah emaknya pun jadi pengikut Muhammad. Diam-diam mereka mengikuti ajaran Muhammad, sehingga akhirnya ketahuan tokoh-tokoh kafir Quraisy,
Saat itu juga ditangkap ketiga-tiganya, diikat tangannya, kemudian diseret-seret dengan seekor kuda setiap orang, dipecut kuda itu sekencang-kencangnya, hingga saat itu luka-luka sekujur tubuhnya. Dipakaikan baju besi, dipaksa meninggalkan ajaran Muhammad, tapi dari bibir mereka Allah Ahad, Allah Ahad, Allah Ahad. Tetap mempertahankan akidahnya. Sehingga akhirnya pada saat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Yasir suaminya dibunuh di depan Sumayyah dan di depan anaknya. Saat itu, kalau kau tidak tinggalkan ajaran Rasulullah, nasibmu sama dengan suamimu. Malah dibentaknya waktu itu Abu Jahal. Abu Jahal merasa terhina, sehingga akhirnya Bapak Ibu dipangganglah sebuah tombak yang ujungnya runcing berjam-jam hingga merah membara. Saat itulah ditidurkan Sumayyah karena tetap tidak mau meninggalkan ajaran Muhammad, ditusukkan ke kemaluannya, didorong sekuat-kuatnya, tembus hingga sampai ke lehernya. Maka akhirnya dalam sejarah Sumayyah tercatat sebagai wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Namanya tercatat dengan tinta emas. Akhirnya datang Abu Bakar, lagi-lagi putranya Ammar diselamatkan. Nabi lihat ini kondisi udah nggak mungkin lagi bertahan di Mekah. Orang kafir udah terlalu parah. Akhirnya susun rencana kita harus hijrah. Betul-betul tinggalkan kota Mekah. Padahal Mekah itu kata Nabi kau sebagai negeri begitu indah. Betapa aku sangat mencintaimu. Kalau tidak karena orang Mekah memusuhiku, aku tidak akan pernah meninggalkan kota Mekah. Susun rencana, akhirnya berangkat. Hijrah. Hijrahnya pun bergelombang. 5 orang dulu berangkat. Besok malam nyusul 10. Besok malam nyusul 3 orang. Bergelombang. Gak ada pula istilahnya, charter makmur, berangkat rame-rame. Gak ada. Waktu itu sikit-sikit. Akhirnya tiba giliran Rasulullah. Selesai sholat subuh, Rasul berangkat ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar, nanti malam giliran kita. Kita berkumpul di rumah Ali. Kita berangkat dari sana. Baik ya Rasulullah. Malam tiba, mereka pun kumpul di rumah Ali. Rupanya kabar berangkatnya Nabi ke Madinah terdengar oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy. Ini kalau Muhammad lepas, makin berkembang ajaran ini. Gak boleh Muhammad keluar dari kota Mekah. Kesimpulan hasil rapat, bunuh. Dan jangan asal bunuh-bunuh aja. Ini Muhammad pengikutnya banyak. Ada 12 suku di kota Mekah. Tiap suku ambil 1 orang untuk perwakilan. Tiap 12 pemuda dari tiap suku itu suruh tancapkan pedangnya ke tubuh Muhammad. Pembunuhan secara beramai-ramai, gak ada orang bisa menuntut. Akhirnya malam pun tiba, Nabi pun masuk ke dalam rumah Ali bersama Abu Bakar. Orang kafir pun mengintai keberadaan Rasul dengan Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib dalam rumah itu. Diintip orang tuh dari luar. Nah, itulah bahasa Indianya kenjero, keten jarak jauh. Ya. Namanya Rahul kan harus tahu juga bahasa India sedikit-sedikit. Akhirnya diintip dari jarak jauh, gerak-gerik mereka. Akhirnya Jibril kasih tahu, Muhammad, ini orang kafir mengintaimu di luar. Akhirnya Rasulullah bilang, Ali, Abu Bakar, aku akan tidur di atas tempat tidur Ali ini. Aku akan berselimutkan dengan mantel berwarna hijau ini. Nanti ketika mereka lengah, aku akan berangkat bersama Abu Bakar. Ali, kau tetap tidur, kau gantikan aku nanti di atas tempat tidur ini untuk mengelabui orang-orang kafir yang ada di luar. Baik ya Rasulullah. Rasul naik ke atas tempat tidur, orang kafir tetap perhatikan dari luar. Rasul berulang-ulang membaca ayat Allah di surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka dinding, di belakang mereka dinding, sehingga mereka punya mata mereka tidak bisa melihat. Berulang-ulang dibaca Rasul, terakhir gelap semua pandangan orang. Saya pernah Pak ceramah gini di Setabat, ada yang nanya, Ustadz itu ayat boleh dibaca kalau ada razia polisi, kata dia. Enggak, ini maksud wah apa? Biar gelap polisi itu, biar nggak nampak kita lewat. Wak punya SIM nggak? Nggak ada Ustaz. Nggak bisa, ketangkap juga itu gue bilang. Karena Wak ngelanggar peraturan. Jadi nggak bisa itu Ustaz. Itu pun Wak coba lah, mana tahu Wak lewat, gue bilang juga sama dia.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gelap. Akhirnya Rasul bangkit dari tempat tidurnya. Abu Bakar, kita berangkat. Ali, kau gantikan aku tidur di sini. Akhirnya mereka berpelukan, selamat jalan ya Rasulullah. Hati-hati Ali. Rasul keluar bersama Abu Bakar, jalannya pun mengendap-endap, menjinjit. Takut meninggalkan telapak kaki. Diambil pasir segenggam, dilumuri kepala orang-orang kafir itu. Makin nyenyak tidurnya. Rasul langsung berangkat bersama Abu Bakar, tengah malam terbangun. Abu Jahal ditengoknya anak buahnya tidur semua. Bangun. Apa ini kok tidur semua? Akhirnya terbangun semua. Lihat ke dalam, oh tenang. Masih ada di dalam. Padahal yang tidur Ali. Udahlah bos, nanti kita kehilangan jejak, ketiduran lagi. Udah langsung bunuh aja. Oke, buka pintu, mereka siapkan pedang. Mereka jalan mengendap-endap. Ketika sudah dekat, pedang semua dihunuskan. Dibukalah waktu itu mantel yang berwarna hijau. Terkejut luar biasa Abu Jahal. Ternyata yang tidur Ali bin Abi Thalib. Dibentaknya Ali. Di mana Muhammad? Meniketehe, kata dia juga. Saya tidak tahu. Di mana Muhammad? Saya tidak tahu. Di mana Muhammad? Saya tidak tahu. Ditinju wajah Ali hingga muncrat darah dari hidungnya. Digeret dipaksa, dibawa ke pinggir Ka'bah, diikat, disiksa, dipaksa memberitahu kemana Rasulullah pergi. Tapi Ali tetap diam 1000 bahasa. Tengoklah setianya Ali itu. Dari mulai rencana tadi, Ali, nanti aku berangkat sama Abu Bakar. Aku pura-pura tidur di sini. Nanti mereka lengah, kau gantikan aku tidur di sini. Kami berangkat. Ali kan paham. Berarti nanti orang kafir masuk, pasti pikir orang tuh aku Muhammad. Pasti akulah nanti yang dibunuh. Tapi Ali bilang, siap ya Rasulullah. Gak ada Ali nawar-nawar. Abu Bakar aja kenapa ya Rasul? Dia kan udah tua. Yang dekat-dekat mati aja lah. Tak ada sedikit pun nawar. Siap ya Rasulullah. Akhirnya berangkat. Karena Ali gak mau memberitahu di mana Rasulullah. Langsung Abu Jahal ke rumah Abu Bakar. Dibuka pintu yang menyambut putrinya Asma. Di mana ayahmu? Saya tidak tahu. Ditampar wajah Asma. Hingga putus anting-antingnya, merah pipinya. Saat itu murka Abu Jahal. Dia naik ke sebuah bukit namanya Jabal Abi Qubais. Wahai penduduk Mekah, siapa saja yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, 100 ekor onta untuknya. 100 ekor kalau rata-rata 10 juta, udah 1 M itu kalau harga sekarang. Dengar 100 ekor onta, menyebar orang-orang kafir semua. Ketika Rasulullah sedang berjalan, sudah sampai di sebuah kaki bukit, kaki jabal yang namanya Jabal Sur. Jibril kasih tahu, Muhammad, orang kafir mengejarmu. Gimana nih Abu Bakar? Kita naik ke atas ya Rasulullah. Jabal Sur itu tinggi itu Pak. Ada beberapa jabal itu di Mekah itu yang tinggi itu. Ada Jabal Nur yang bentuknya kayak punuk onta. Di atas ada Gua Hira, tempat turunnya Quran. Ada Jabal Sur yang tingginya lebih kurang 150 meter. Itu dulu belum ada tangga, didaki Rasul sama Abu Bakar. Sekarang udah bertangga dia. Kalau jamaah haji, umroh, ziarah, sekarang banyak yang naik ke atas itu. Itu kalau dilihat dari bawah, kayak pentol korek api kecil-kecil orang tuh di atas. Dan itu kalau naik sampai ke Gua Sur tempat Nabi sembunyi itu lebih kurang 1 jam. Tapi turunnya nggak sampai 1 menit bagi yang mau lompat. Dan itu pun langsung disambut ambulan langsung di bawah itu. Didaki di tengah keheningan malam. Mekah itu kalau tengah malam dingin menusuk tulang, kalau panas, panasnya luar biasa. Akhirnya Bapak Ibu, sampailah mereka di pintu gua. Abu Bakar bilang, wahai Rasulullah, tunggu dulu. Biar ku periksa gua ini. Aku khawatir dalam gua ini ada binatang buas. Aku takut binatang itu menerkammu. Seandainya ada binatang itu, biarlah binatang itu menerkamku asal kau selamat. Itulah loyalitas sahabat kepada Rasulullah. Akhirnya masuk Abu Bakar, dicek, nggak ada binatang buas. Yang ada hanya binatang, lobang-lobang binatang berbisa. Dikoyainya mantel, tutup semua. Masuk ya Rasulullah. Masuk Rasulullah. Guanya sempit Pak. Nggak bisa dua-dua duduk. Terpaksa satu duduk, satu berbaring. Waktu itu yang duduk Abu Bakar, Rasul yang berbaring. Kepalanya diletakkannya di atas paha Abu Bakar. Tiba-tiba datang seekor laba-laba,
buat sarang di pintu gua. Allah yang mengirimnya. Datang seekor merpati bertelur di pintu gua itu. Tiba-tiba sudah mulai terdengar suara orang kafir. Kurasa di atas ini, di atas. Ayo naik. Naik semua orang tuh di atas. Abu Bakar mulai panik. Tahu-tahu Bapak Ibu sudah sampai suara tuh di depan pintu gua. Aku yakin mereka di dalam ini. Pasti ada di dalam ini. Saat itu tiba-tiba keluar kepala ular dari salah satu lubang. Takut kali ular ini menggigit Rasulullah. Dengan cepat refleks didorongnya kepala ular tadi masuk kembali ke dalam lubang. Ditahannya dengan telapak tangannya. Akhirnya disengat ular tadilah telapak tangan Abu Bakar. Ditahankannya. Tapi Abu Bakar sikit pun gak bersuara. Karena kalau sempat bersuara, orang di luar, kamu ketahuan pasti. Tapi dipertahankannya. Kenapa? Orang ramai di luar. Rasul kelelahan. Saat itu Bapak Ibu saking sakitnya, akhirnya menetes air mata Abu Bakar. Jatuh di pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasul berbisik, ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan takut, jangan sedih. Allah pasti bersama kita. Dalam hati Abu Bakar, kok nggak tahu masalah, kok mati. Ini bukan masalah takut, ular nih, ular kata dia juga. Ditahankan Abu Bakar juga tetap tidak mau mengeluarkan suara. Di luar orang berdebat, aku yakin nih orang ini di dalam, nggak mungkin. Kenapa? Logikanya, kalau ada orang baru masuk, ini sarang laba-laba pasti rusak. Kalau ada orang baru masuk, ini telur merpati pecah terpijak. Dari mana jalannya ada orang di dalam? Rupanya Allah kirim laba-laba, Allah kirim merpati untuk mengelabui orang-orang kafir. Wallahu khairul makirin. Akhirnya mereka semua pun pergi meninggalkan gua itu. Setelah mereka pergi kondisi aman, barulah Abu Bakar kasih tahu kalau tangannya digigit ular. Bengkak, biru, demam Abu Bakar, dipeluk oleh Rasulullah. Menetes air mata Rasul melihat perjuangan Abu Bakar melindungi dia. Akhirnya Rasul berdoa, dia keluarkan air liurnya, kemudian dia usapkan ke telapak tangan yang digigit ular itu. Hilang demamnya, hilang bengkaknya, hilang rasa sakitnya. Kenapa Ustaz? Mukjizat. Dan itu karena air liur Rasul. Kalau air liur Bapak, aku nggak jamin itu. Yang pula nanti bini digigit lipan, oh tenang mak, bismillahirrahmanirrahim, baru makan rendang jengkol pula lagi. Terakhir yang digigit lipan nggak sembuh, malah opname disundari, muntah-muntah bini yang nahankan tadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berapa malam Rasul dalam gua itu? 3 malam. Makannya gimana Ustaz? Putra-putri Abu Bakar bergantian. Di dakinya bukit itu mengantarkan makanan ke sana. Aisyah, Asma, Abdullah bin Abu Bakar. Sambil menggembala kambing di perahnya susu. Tengok kondisi aman, naik, antarkan. Setelah 3 malam, orang kafir putus asa. Udah lepaslah. Udah sampailah Muhammad. Udah berangkatlah Muhammad ini. Nggak akan terpegang kita lagi. Pasti dia akan sampai ke kota Madinah. Ketika mereka semua sudah putus asa, Abdullah bin Abu Bakar mengantarkan seekor onta lengkap dengan perbekalannya untuk perjalanan Rasul dan Abu Bakar menuju ke Madinah. Berangkatlah mereka ke kota Madinah. Jalannya pun nggak jalan biasa, takut ketahuan. Akhirnya diambil jalur pesisir. Mereka pun lebih jauh perjalanannya. Mestinya 1 bulan lebih saja, ini hampir 2 bulan. Orang di Madinah udah panik. Ini kok nggak sampai-sampai Muhammad ini. Mau WA belum ada Android. Mau SMS belum ada handphone. Ini aduh, ketangkaplah Rasulullah. Ketangkap ini, pasti ketangkap. Udah galau mereka semua. Hampir 2 bulan. Tiba-tiba nampak orang dari arah kota Mekah dengan seekor onta, menunggangi seekor onta, jalan dari arah kota Mekah. Berteriaklah orang-orang Mekah yang sudah tinggal di Madinah, yang udah duluan berangkat. Mereka gaya duduk Rasul pun dah hafal. Cuman orang Madinah yang sudah jadi pengikut Muhammad, mereka belum pernah ketemu Rasulullah. Berteriak orang-orang Mekah yang sudah tinggal di Madinah, Muhammad tiba, Muhammad tiba, Muhammad sudah sampai. Berkerumunlah, berkumpullah orang-orang pada saat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu itu memang belum ada social distancing. Jadi masih boleh kumpul, masih boleh berkerumun. Akhirnya semua berteriak, Muhammad tiba, Muhammad tiba. Orang Madinah bingung, yang mana Muhammad? Turun mereka berdua, pengertian kali Abu Bakar. Dibukanya serbannya,
dinaunginya kepala Rasulullah dengan serbannya, seolah-olah kode dari Abu Bakar, yang inilah Rasulullah Muhammad itu. Langsunglah orang di Madinah menyambut, Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Sampai sekarang menjadi syair marhaban. Orang sunat dibacakan itu, orang nikah dibacakan itu, ngayunkan dibacakan itu. Walaupun penghargaan nggak sesuai. Grup marhaban ini kan sedih kita. Baca tercekek-cekek, urat segini keluar. Kadang-kadang batu atas, nembak bawah, yang gini semangat. Keluarkan seluruh kemampuan untuk nembak dari bawah. Yang punya rumah tak tahu itu. Yang nahankan yang 9 orang itulah sambil gendang. Muhammad, Muhammad. Hancur kali awak, iya. Makan telur kurasa dikatakan. Sedih kita nengok grup marhaban. Padahal marhaban itu syairnya, itulah yang digunakan untuk menyambut Rasul ketika tiba dari kota Mekah menuju Madinah. Yang nyanyi keyboard, joget-joget di pesta itu dibayar orang 4 juta, 3,5 juta, 5 juta. Apalagi yang model band, wah hampir 10 juta dibayar. Yang doakan anaknya, bahagia dunia akhirat rumah tangganya, kalau sunat jadi anak soleh. Baca tercekek-cekek, doa marhaban tahulah panjangnya nggak ketulungan. Mulai gini tangan orang ngaminkannya. Nggak siap-siap turun sikit tangan waktu. Tak siap turun, lagi ditengoki muncung wak yang baca doa tadi. Kok nggak siap-siap lah wak meninggal aja udah lah wak katanya. Terakhir di atas paha dua-dua tangan. Didoakan bahagia dunia akhirat rumah tangga anaknya, pulang nasi sebungkus. Tambah mie. Di kentang dirajang campur kentang, campur tempe. Dagingnya sepotong. Itu pun kadang ketukar malengkuas. Di rumah setengah mampus anaknya gigit, daging apa ini mak? Ya lengkuas tuyung katanya, salah makan. Tambah pulut sejumput lah, telur sebiji sama bendera bolong. Udahlah seragam setahun gak lunas-lunas. Yang sedihnya pulang hilang pula selop lah. Yang jingkrak-jingkrak di pentas tadi dibayar mahal itu. Telah tiba bulan purnama yang datang min syaniyatil wada, yang datang dari negeri wada. Wajib syukru alaina. Kita harus mensyukuri atas kedatangannya. Mada'a lillahi da. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Bentuk kebahagiaan orang Madinah dengan kedatangan Rasulullah. Sejak itu Rasul resmi tinggal di Madinah. 10 tahun sampai akhirnya beliau wafat di sana, dan sampai sekarang beliau dikuburkan di sana. Makanya kalau orang ke Mekah disebut tamu Allah. Kenapa? Di Mekah ada Baitullah, ada rumah Allah. Kalau orang ke Madinah disebut tamu Rasulullah. Kenapa? Karena di Masjid Nabawi ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam keterangan beberapa kitab, orang yang datang berziarah ke makam Rasulullah, Rasul tahu kedatangan dia ke situ. Seolah-olah dia sedang berada dalam pelukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahasianya. Maka kalau orang sudah ke sana, pasti pingin balik lagi ke sana. Sekali pingin 2 kali, 2 kali pingin 3 kali. Saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir di sini semua bisa berangkat nanti di sana. Yang penting perbanyak baca surah Al-Hajj, surat Ar-Rahman, dan surat Tanah, surat Cincin, surat Gelang, dan surat-surat lainnya. Bawa ke toko emas, insya Allah segera menyusullah nanti berangkat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa hijrahnya Rasul ini.
Apa saja itu Ustaz? Yang pertama, kita pahami dulu makna hijrah. Hijrah itu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah, ada hijrah fisik, ada hijrah secara mental. Hijrah fisik, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pak Husairi ini kalau dia bertahan aja di kampung nih, nggak mau keluar kampung, nggak sukses. Karena mau keluar kampung sampai ke Labuhan Batu, alhamdulillah jadi orang sukses. Di Setabat ada seorang jenderal namanya Agus Surya Bakti. Karena beliau mau hijrah, beliau masuk akademi militer, akhirnya jadi jenderal dan sukses. Anak Setabat ada yang pangkatnya jenderal. Terakhir kalau saya tidak silap letnan jenderal. Bukan cuma dapat jenderal, tapi dia juga dapat bela sepira. Awak sih bela sungkawa sampai sekarang. Dulu kalau Johar Arifin itu tidak mau pindah dari Tanjung Pura ke Jakarta, tidak akan pernah ada orang Tanjung Pura yang menjadi ketua PSSI. Ada kalanya memang hijrah itu diperlukan. Banyak anak-anak Medan, anak-anak Madinah mendiling Natal, yang setelah tamat dari pesantren mereka hijrah ke Mekah, akhirnya mereka kerja di sana dan pulang mereka jadi orang sukses. Makanya Bapak Ibu, ketika anak-anak kita ingin lepas dari kita untuk kemajuan dia, jangan pernah ragu untuk melepaskannya. Yang penting hijrah perhitungan matang, kayak Rasulullah. Rasul itu hijrah perhitungannya matang. Kenapa nggak ke Riyadh? Kenapa nggak hijrah ke negeri yang lain? Kenapa nggak hijrah ke daerah yang lain? Kenapa Nabi tuju Madinah? Nabi itu betul-betul cerdas. Madinah itu kota perdagangan. Pelabuhan, tempat para pedagang-pedagang dari berbagai benua merapat dan berdagang di sana. Rasul berpikir kalau para pedagang ini menerima dakwah, mereka menjadi muslim, mereka kembali ke negerinya masing-masing, mereka akan jadi juru-juru dakwah untuk mempercepat penyebaran agama Islam ini. Dan ternyata terbukti strategi Rasul berhasil. Sekarang hampir seluruh benua ada suara azan. Amerika ada, Afrika ada, benua Australia Islam ada, apalagi benua Asia, apalagi Islam menyebar sampai kemana-mana. Thailand sekarang sudah berkembang, Filipina sekarang sudah berkembang, sampai juga masuk ke Payageli, Medan Krio, sampai juga ke perumahan-perumahan yang ada di sekitar sini. Sri Gunting pun masuk juga sekarang. Maka Bapak Ibu, hijrah tapi perhitungan harus matang. Ada kalanya perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain itu perlu. Kalau kita tinggal di satu daerah, daerah itu banyak maksiat, berulang kali kita sudah berusaha untuk bagaimana menghilangkan maksiat itu nggak berhasil, hijrahlah dari tempat itu. Kenapa? Karena kalau kita bertahan tinggal di situ, satu rumah ada orang berbuat zina, 40 rumah sekitarnya terancam mendapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak bisa kita yang menyuruh dia pindah, harus kita yang tinggalkan tempat itu. Masa dia yang bermaksiat satu rumah, satu keluarga, kita yang harus pindah satu kampung? Ya kalau gitu jangan biarkan dia di situ. Bagaimana caranya? Berdakwah dengan cara yang baik. Bekerja sama dengan pemimpin. Bukit Lawang kejadian banjir bandang, yang kena bukan cuman yang maksiat. Seminggu sebelum kejadian banjir bandang, Pak, kawan saya di sana cerita. Itu ada satu wisma digunakan untuk syuting buat film porno. Aku bukan nonton, orang tuh yang cerita gitu. Ustaz tuh kok tahu ya, nanti nonton dia. Enggak ada, enggak, demi Allah enggak. Cuman kawan saya yang di sana yang cerita gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seminggu kemudian kejadian banjir bandang. Banjir bandang tuh malam Ramadan itu. Selesai orang tadarus, datang gemuruh suara dari gunung itu. Tahu-tahu gelondongan kayu dengan air menyapu hotel-hotel, wisma-wisma yang ada di sana. Dan ketika banjir bandang datang, yang kena bukan cuma yang maksiat. Yang tadarus malam itu pun kena. Bukan
Bukan ada banjir milih-milih, rap, Wak Jono, Najir Masjid, belok, belok. Wak Mail, ketua mirit, belok, belok. Oh, ini Wak Buyung, agen togel, hajar, rap. Nggak ada. Semua kena. Maka kalau ada maksiat di satu kampung, berusahalah untuk menghentikannya. Nggak sanggup, kalau perlu hijrah dari tempat itu. Hijrah itu ada kalanya diperlukan. Kemudian apalagi Ustaz? Hijrah secara mental. Pindah, kalau selama ini kita masih dalam kemaksiatan, pindahlah kepada ketaatan. Kalau selama ini ibadah kita masih biasa-biasa, pindahlah menjadi ibadah yang luar biasa. Hijrah. Karena cobalah lihat dunia ini, sudah nampak semakin tua. Tanda-tanda akhir zaman sudah banyak terlihat. Jangan lagi ibadah sekedar biasa-biasa. Ayo hijrah. Bapak Ibu, kita makin tua. Kalau kita jumpa orang, ibu dibilang, ih tambah muda kakak nih ya. Ngejek itu bu, ngejek. Nggak betul itu. Jangan senang kali, terlena. Wah dibilang orang tambah muda. Oh, saya kalau jumpa orang, Ustaz Rahul ya Allah, udah lama nggak jumpa, tambah muda aja Ustaz. Ini dalam hatiku ngejek. Ini wah ini lepuk kan, baru tahu dalam hatiku. Siapa tambah muda? Nggak ada. Yang ada semua tambah tua. Kalau dibilang orang awet muda mungkin masih bisa terima kita. Semuanya kan tambah tua, tapi oke lah tua. Tapi tua itu kan 3. Ada tua-tua keladi, ada tua-tua jelatang, ada tua-tua kelapa. Sekarang mau tua yang mana ini? Tua keladi Ustaz, makin tua makin menjadi. Judinya makin parah, mabuknya makin gila. Udah, nyabunya makin gak karuan, makin jauh dari masjid. Nggak bisa jadi panutan buat istri, buat anak, buat cucu. Ini tua-tua keladi. Ada juga tua-tua jelatang, makin tua makin gatal. Pantang nampak bibir merah, pipi licin, naik kereta yang nengoki sampai nggak nampak lagi. Supaya sadar dari paret kantor lurah. Wah. Yang paling bagus Ustadz, tua-tua kelapa. Kelapa tuh makin tua, makin banyak manfaatnya. Kelapa tua batangnya dipilih buat jembatan. Disenso jadi broti sama papan. Pelepah orang Jawa bikin ngaduk gemblong. Udah siap ambil parang dibentuk jadi motoran anak-anak. Lidi bisa bikin sapu. Sisanya untuk pincuk. Terus janur bikin tanda di simpang ada orang pesta, hiasan di rumah orang pesta, bisa bikin bungkus ketupat di hari raya. Ya Allah, semuanya terpakai. Kelapa muda, nikmat untuk buka puasa. Kelapa tua, sabutnya bisa bikin cuci piring. Sebagian bersihkan kaki pulang dari ladang. Sisanya untuk buang tai ayam. Ya kan orang buang tai ayam pakai sabut kelapa ya. Batoknya dibakar, keluar asap, usir nyamuk di kandang lembu. Ampasnya bisa bikin ngepel, santannya bisa bikin ngolak. Satu pohon kelapa, tapi berapa manfaat buat manusia. Jadilah tua-tua kelapa. Makin tua makin terasa manfaat keberadaan kita untuk orang lain. Manusia terbaik itu bukan masalah yang paling panjang umurnya. Tapi yang paling besar manfaatnya buat orang lain. Kalau panjang umur, 93 umur, sama anak cucu nggak tanda, untuk apa? Duduk di teras, cucunya lewat, cewek katanya. Kalau mati cucunya ninggal aja udah tutup kata cucunya. Untuk apalah 93? Saya pernah bertamu ke rumah kawan saya. Orang tuanya umur 91. Bertamunya jam 9 pagi. Duduk sama anaknya ngobrol. Keluar ratu tuh 91. Wajah basah, tangan basah. Ah, ini baru tua tapi berkah. Naik ke musola rumah. Sholat. Saya tengok jam 9. Duha. Subhanallah. Turun dia dari musola. Mau saya ambil berkah. Saya cium tangan atuk tuh. Luar biasa tuh. Atuk udah 91 masih rajin sholat duha. Aku juhur bodoh kata waktu pula. Kalau bukan duha tuh, duha apa juhur lah kata. Ya Allah, kok juhur gue bilang mana? Udah nyanyok, biarkan aja kata anaknya. Untuk apalah 91?
Maka Bapak Ibu, umur ini bukan perkara panjang. Berkahnya umur, bermanfaat nggak umur kita untuk orang lain? Ini sekarang masalahnya. Di Medan kejadian juga ada orang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kakek sama nenek. Masa Covid semalam Ramadan, rindu kali dia sama cucu-cucunya. Teleponinya anaknya hari Sabtu, ke rumah kalian, buka di rumah, kangen aku sama cucu. Iya ya, berangkatlah semua. Si nenek jago masak. Umur udah 80-an, nenek 78. Rupanya udah selesai masak, hidangkan semua, mau persiapan buka, jusnya kurang. Si kakek bilang sama nenek, "Yang, jusnya kurang yang." Si kakek bilang sama nenek. Nenek pun nyaut, "Sabar ya yang." Cucunya tengok-tengokan. Cucunya bilang, "Lebay kali lah kakek." Cucunya yang paling tua pun didatanginya si kakek. "Kek, bagi-bagi ilmu kenapa kek? Kenapa? Kakek udah tua masih mesra aja sama nenek. Kami pingin rumah tangga kami kayak kakek." "Apa masalah?" Rupanya tadi kakek manggil nenek Yayang, nenek manggil kakek pun Yayang. "Kau yang bodoh, aku lupa nama nenek kau. Nenek kau pun dah lupa namaku. Kami dah pakat kalau sama-sama lupa, manggilnya Yayang-Yayang aja." Rupanya udah pikun dua-duanya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, umur itu yang paling penting keberkahannya. Maka jadilah tua-tua kelapa. Bagaimana tua tapi makin bermanfaat buat orang lain. Tua bisa jadi panutan buat anak, buat istri, buat cucu. Tua masih kita didengarkan orang nasihat-nasihatnya. Maka saya pernah bilang, almarhum Zainuddin MZ itu, ya Allah, meninggal udah berapa tahun? Lebih kurang 9 tahun. Zainuddin MZ itu yang pendakwah. Kalau yang penyanyi kan Meggy Z. Saya pun baru tahu Meggy Z itu rupanya saudara kandungnya banyak. Ada Meggy A, Meggy B, Meggy C. Ya yang paling kecil tuh Meggy Z. Zainuddin MZ itu sekitar 9 tahun lah barangkali beliau meninggal. Tapi saya bilang umurnya panjang. Kok bisa Ustadz umurnya panjang? Dia meninggal 62 tahunnya Ustadz. 62 tahun meninggal, udah dikubur jasadnya. Tapi sampai sekarang tiap sore masih terdengar nasihatnya di masjid-masjid. Jadi umur panjang itu bukan jumlah. Tapi kemanfaatan yang bisa dia berikan ketika dia masih hidup, sampai dia sudah meninggal, orang masih bisa merasakan kemanfaatan keberadaan dia. Buya Hamka, udah berapa lama meninggal, tapi tafsir Al-Azharnya sampai sekarang terus dipelajari orang. Imam Malik Al-Muwatta kitabnya, hari ini Bapak Ibu, universitas-universitas Islam mempelajarinya. Syafi'i dengan kitab Al-Umnya tetap dipelajari orang. Sudah masuk ke kubur jasadnya, tapi karya-karyanya masih bisa dinikmati oleh orang lain. Maka kalau mau umur panjang dalam makna yang hakiki, sepanjang hidup berkaryalah, lakukan pekerjaan-pekerjaan kebaikan, sehingga ketika kita meninggal orang masih tetap mengenang kebaikan-kebaikan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wah itu kan ustadz-ustadz, ulama-ulama. Kayak awak enggak ulama mau macam mana? Yang punya harta berkaryalah dengan hartanya. Ini saya yakin masjid ini ada harta orang-orang kaya yang menempel di sini. Kita enggak cari nama. Bahkan kalau perlu kita nyumbang masjid orang jangan tahu. Tapi insya Allah kalau kita peduli terhadap masjid ini, kadang-kadang nggak dengan harta pun udah meninggal. Oh masjid itu terurus kali zaman Wak Polan lah. Sejak dia meninggal tak terurus lagi masjid. Dan meninggal masih dikenang namanya. Makanya nanti Bapak Ibu ada 3 golongan manusia. Udah sampai di pintu surga. 3-3 ini saling segan untuk masuk duluan. Ulama, pemimpin yang adil, orang kaya. Ulamanya segan, merasa nggak pantas masuk duluan. Yang dia anggap lebih pantas orang kaya, karena dermawan, banyak membantu membangun masjid dan lain sebagainya. Bapak duluan. Yang satu bilang, oh enggak lah, ini pemimpin yang adil ini. Rakyatnya selama dia jadi bupati, selama dia jadi wali kota, semua orang tentram, kehidupannya tambah maju.
Bapak duluan. Oh enggak, ulama kita lah yang duluan masuk. Dia yang selalu memberi nasihat. Tiga-tiganya enggan untuk masuk duluan. Merasa enggak pantas mendahului yang lain. Sehingga akhirnya Bapak Ibu tetap dimusyawarahkan siapa yang paling pantas. Keputusannya ulama inilah tetap yang duluan pantas. Kenapa? Karena orang kaya ini jadi dermawan, ulama ini yang mengajarkannya. Pemimpin ini jadi orang adil, yang mengajarkannya adalah ulama ini. Akhirnya ulama itu duluan yang masuk, orang kaya dan pemimpin yang adil. Jadi kalau punya jabatan, macam mana jabatannya bermanfaat untuk agama ini? Punya harta, jangan pelit-pelit. Bagaimana harta kita, Bapak Ibu, bisa kita gunakan untuk membangun agama ini? Maka hidup, bagaimana kita memberi manfaat? Sekarang kita coba, ini udah tahun baru, muhasabah. Aku udah sekian umurku, kemanfaatkanku untuk orang apa? Sudahkah jadi suami yang baik? Berapa tahun kita berumah tangga? Sudahkah kita betul-betul menjadi suami yang soleh yang diinginkan oleh Rasulullah? Nabi itu kalau perkara jadi suami, khairukum linisaihim. Sebaik-baik laki-laki itu yang paling sayang kepada istrinya. Dan Rasul nyontohkan itu. Makanya Rasul manggil istrinya aja pun semua ada gelar. Khadijah, ya Habibah, wahai kekasihku. Kita manggil istri, panggilan nama, panggilan kesayangan, itu numbuhkan cinta loh Pak. Oh yang, walaupun kadang-kadang anak-anak agak muntah dengarkannya. Tapi kalau tulus dari dalam, istri itu pun dari dalam. Kadang-kadang ada yang manggil ma, walaupun ada juga kadang yang nggak setuju seorang suami manggil istrinya dengan panggilan mama, karena itu yang hanya pantas dipanggil oleh anak. Tapi kadang-kadang karena niatnya bukan apa-apa untuk membahasakan anaknya, timbul rasa di hati istrinya, ya Allah, sejuk kali dalam. Rasul, ya Habibah, wahai kekasihku. Aisyah, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Karena pipi Aisyah itu putih kemerah-merahan, kayak tomat mengkel. Nanti Bapak pulang cek pipi istri masing-masing. Kalau putih agak kemerah-merahan, mulai besok ya Humairah. Apa tuh Bang? Dia mah jalan muncung kau udah nikmat ya. Di malam Rahul tuh ceramah gitu, dah aku ikut kata dia juga. Itu kalau putih kemerah-merahan Ustaz? Iya. Kalau putih betul ya baydah, asal kata abiyad. Kalau hitam Ustaz? Ya saudah, asal kata aswad. Padahal samanya itu sama oling, sama juga. Cuman kan kalau saudah jadi beda dia pendengarannya itu. Oh jadi kalau putih ya baydah, putih kemerah-merahan ya Humairah. Kalau hitam ya saudah. Ini masalah berjerawat belang-belang Ustaz. Ya ampun. Nah, yang kira-kira. Jadi Bapak Ibu, dari panggilan aja pun bisa memunculkan rasa kasih sayang. Maka Rasul itu suami yang paling baik kepada istrinya. Sebenarnya istri-istri ini kan kuncinya satu aja Pak, perhatian. Rasul pesan itu. Sebenarnya samanya, kita pun suami seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, suami pergi ke petisah, tahu-tahu pulang, bawa jubah. Jubah untuk ibu. Nggak pernah-pernahnya nih, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Aku tengok cantik kali jubah tadi di petisah. Ini aku belikan. Dibuka, ya Allah Bang, di sini tuh kok inget lah dia nggak pernahnya Pak buang tabiat, dah meninggal. Kadang-kadang terkejut. Tapi istri itu rasanya bahagia kali dibukanya pink warna baju tadi, padahal bininya hitamnya minta ampun. Cemana orang hitam pakai pink dalam hatinya juga. Tapi dia tetap bahagia. Kenapa? Perhatian. Sama kayak kami ini suami Bu, suami pun gitu. Kami makan ngambil sendiri, sama ibu yang ngambilkan demi Allah, beda nikmatnya itu. Ini bapak-bapak cuman nggak mau cakap aja, padahal ngenes sekali orang dinahankan sama ibu. Ya aku mewakili orang ini lah, maka aku sampaikan malam ini. Saya sampai hari ini kan masih kerja di perkebunan. Pernah saya pulang satu hari ke rumah, istri nggak di rumah, dia lagi di toko pakaian. Saya telepon, di mana ini? Toko Bang. Kok aku buka lemari nggak ada sayur? Oh, aku bawa ke toko semua. Bang, kok nggak bilang kalau pulang? Tadi ada tugas ke Binjai, ini mendadak pulang sebentar. Jadi macam mana Bang makan nih? Bang, beli aja lah ya Bang, minta maaf. Jauh kali pulang lagi ke sana.
Itulah di IAM tuh rumah makan, abang mau beli apa di situ? Rumah makan Padang tuh ada hati kambing, mau hati lembu, abang situ ada, tinggal beli. Mau ikan apa di situ, kakap, ada semua. Bukan masalah kakap, hati kambing, hati lembu. Kau pulang sebentar ke rumah, beli nasi sedikit aja sebungkus, walaupun sayurnya gori, ikan gembung, walaupun tengok di ikan gembung tuh nggak ada hatinya, tapi di gembung tuh ada hatimu untukku, gue bilang gitu. Beda itu rasanya itu. Makanya Rasul itu yang dia berikan, perhatian. Maka Rasul itu kalau mau berangkat kemana-mana, gak lupa dia kecup kening istri. Saya dulu tahunya waktu nikah sama Anjeli, sama orang rumah itu kan. Ya Rahul kan bininya Anjeli gitu. Jadi waktu mau acara sesi foto, selesai ditarik saya tangan sama Kiai. Irfan, ya Kiai. Kau mau rumah tanggamu dimurahkan rezekinya oleh Allah. Lo mau lah Kiai. Ada satu ilmunya, Rasul itu, tapi jarang disampaikan para ustaz. Rasul itu kalau berangkat dakwah, berangkat berdagang kemana, dia nggak pernah lupa kecup kening istrinya. Itu pembuka pintu rezeki. Apa hubungannya Kiai? Saya bilang. Ketika kau kecup kening istrimu, itu yang muncul di hatimu rahman, rasa kasih. Kasih itu rahman milik Allah. Istrimu di hatinya timbul rasa sayang. Sayang itu rahim. Rahim itu punya Allah. Ketika muncul rahman rahim di hati kalian berdua, terbukalah keran-keran rezeki di rumah tangga kalian. Rupanya ada kening istri di rumah yang nilainya nggak kalah sama Hajar Aswad. Orang pergi haji, pergi ke Mekah umroh, berebut mau nyium Hajar Aswad. Antri 1,5 jam. Kadang-kadang silap, udah terpegang Hajar Aswad tadi, terpleset, jatuh. Bukan tercium Hajar Aswad, sekali bangkit masuk ke rok orang keling tadi. Salah yang dicium waktu, tak apa lagi yang dicium ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang tercium kepala orang. Padahal di rumah ada kening istri yang gak kalah nilainya sama Hajar Aswad. Maka Rasulullah membangun sakinah mawaddah warahmah itu sebenarnya dari suami istri itu sendiri. Sakinah itu apa? Ketenangan. Ketenangan itu datangnya dari mana? Mawaddah ada rasa cinta, rahmah ada rasa kasih. Makanya suami yang soleh 4 cirinya. Pertama suami kalau dia kewajiban suami memberi nafkah lahir batin. Dan bukan cuma memberi nafkah tapi menjamin rezeki yang dia pulang dari jalan yang halal. Nauzubillah Pak, jangan pernah pulang bawa rezeki yang haram ke rumah. Setetes darah haram mengalir di tubuhmu melemahkan semangat ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak darah yang haram masuk ke dalam tubuhmu akan menutup pintu hatimu dari hidayah. Biar sedikit, yang penting halal. Kemudian apalagi? Menyediakan sandang, pangan, papan, memberikan pendidikan agama, bertanggung jawab terhadap ibadahnya. Kemudian sakinah mawaddah warahmah, ada istri yang solehah, 4 ciri istri solehah. Pertama, suami nggak jemu bila memandang wajahnya. Kalaupun dibelikan bedak pipa nomor 14 sama suaminya, dipakai untuk suami, bukan untuk orang. Istri sekarang ini kan banyak terbalik. Kalau mau ditengok orang cantik, kurang cantik. Di rumah hancur kali, hajab. Mau pergi undangan aja pun 45 menit nggak siap-siap itu. Suami udah manasin kereta, bukan panas lagi, udah mau meleleh kereta tadi. Istri nggak siap-siap, bolak-balik diklekson, tintin, 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 keluar dari jendela kepalanya, nggak sabar pergi sendiri kau. La ilaha illallah, lemas lagi-lagi. Sekali keluar masih pakai anduk lagi bininya. Ya Allah, apa nggak stres lah kawan tadi, matikan balik kunci. Bawa baju, gantungan baju 2, Dek, cantikan yang biru apa yang merah bang, kata dia. Lakinya tadi, ya Allah deh, aku udah jelek lagi mukaku. Kau masih mau cari yang biru apa yang merah? Udah jangan banyak cakap kau, cantik yang biru apa yang merah? Udah yang biru aja pakai yang biru, itulah bodohnya kau. Cantik-cantik yang merah bang, ini lebih mahal. Ya tapi aku suka yang biru, orang kau nggak tahu model. Ini selisihnya aja 200. Terakhir jengkel lakinya, lontong dia muncung kau kata. Kau tadi minta pendapat cantik biru apa merah? Kalau kau tanya aku cantik biru, kau suka merah terserah kau. Udah sore, salah hujan. Lari bininya masuk ke dalam. Sekali keluar kuning bajunya. Jadi ngapailah diskusi sampai mau begaduh tadi.
Belum lagi nanti urusan jilbab, cuman mau ditengok orang itu. Nanti udah dipasang jilbab, ujungnya jatuh dua-dua kanan kiri, pergi sana sini, kaca balik nggak puas, naikkan yang kanan ke bahu kiri, pergi ke sana kemari balik lagi, terakhir disilang yang kiri naikkan juga ke kanan, terakhir kok nggak puas juga dililitkan di lehernya tadi, macam orang nggak gantung diri, lilitkan, dah habis itu naik ke kepala macam gareng wah tadi. Urusan bros dah ditaruh di sini nggak puas, pindah ke tengah, terakhir malah tak bisa bernapas, balik lagi ke sebelah kiri tadi, tak puas taruh lagi di atas, kalau ada gembok pun taruh gembok lagi satu, cuman mau dipuji orang aja itu. Tapi kalau mau ditengok suami kok nggak pernah gitu. Padahal kecantikan tuh dianugerahkan untuk suami. Undangan ini merah, biru. Di atas biru kuning, di atasnya merah lagi, mirip lampu lalu lintas. Pakai parfum, ngelewati Ustadz Ja'far pingsan, Ustadz Ja'far nahan kan. Tapi di rumah baunya balsem aja. Kalau nggak balsem minyak lampu campur bawang. Di undangan ada keyboard Melayu nyanyi cantik kurang cantik suaranya. Di rumah di sebelah suami bolak-balik suaminya pun yang nengok udah mau meninggal macam mana mau selera laki yang nengok. Bu, ibu dikasih kecantikan anugerahkan untuk suami. Istri solehah, suami itu nggak jemu bila mandang wajahnya. Coba koreksi diri, kita ini udah jadi istri solehah belum? Ini udah ganti tahun ini, berubah, hijrah. Bagi yang belum berjilbab, ayo mulai tutup jilbab kita. Ujung-ujungnya mati juga kok. Artis-artis itu diumbarnya aurat, terakhir meninggal juga. Padahal orang pakai jilbab, rata-rata survei membuktikan jauh lebih cantik. Hijrahlah, pindah, menuju ke arah yang lebih baik lagi. Ayo, istri solehah patuh terhadap perintah suami. Apalagi Ustadz nggak memaksakan kehendak di luar kemampuan suami. Suami ini banyak orang baik, tapi bisa jadi jahat. Kadang-kadang karena paksaan istri. Koruptor-koruptor itu awalnya semua itu bukan orang jahat. Belum tentu semua itu orang jahat. Banyak yang orang baik, tapi kadang-kadang karena pengaruh istrinya, akhirnya dia jadi orang jahat. Suami patuh, hormat, tunduk, sangat sayang kepada emaknya. Gara-gara istri bisa berani bentak emaknya. Hati-hati. Istri solehah tidak memaksakan kehendak di luar kemampuan suami. Ini kadang-kadang nengok tetangga beli kompor gas kepanasan. Tetangga beli kulkas gigil kedinginan. Tetangga naik haji dia naik tensi. Kan bodoh. Tetangganya beli mobil baru, ngelus dada. Dari mana tuh? Ngangsur itu, ngangsur. Lo kontan gak mungkin, mesti ngangsur. Ngangsur pun kan bayar sendiri. Bukan minta ibu. Makanya saya sering bilang, ibu pun jangan juga memaksakan diri untuk dipuji orang, tapi akhirnya nyusahkan diri. Mau lebaran dipaksa-paksa ganti gorden harga 7 juta, harga 8 juta. Cuman apa? Minta dipuji orang. Supaya nanti family datang, ih gordennya cantik. Di mana kakak nempahnya ini? Petisah. Ih, kalau 8 juta nggak kemana nih kak? Pas 8 juta. Ya Allah. Senang dia orang muji. Tetangganya datang, ih kok warnanya pas kali ya kak, kainnya pun cantik kali. Senang dia dipuji. Senangnya itu cuma waktu dipuji. Habis itu pening 12 bulan mikirkan bayaran suratnya. Dan gak pernah sejarahnya yang muji itu ikut bayar angsurannya. Jadi ngapain sibuk nyusahkan diri cuma untuk cari pujian orang. Sibukkanlah diri untuk mencari pujian Allah. Itu yang penting. Tetangga beli TV baru, pulang lakinya tuh tengok Wak Leman TV baru. Itu kan rezeki dia. Itu adalah alasan rezeki dia. Orang yang ianya kau yang bodoh. Bodoh macam mana dia? Dia mocok, kau mocok. Dia laki, kau laki.
Dia bisa kok, kau nggak bisa. Orang otak kau di sini. La ilah. Itulah yang kejadian besok pagi gantung diri lakinya di belakang. 42 inci TV kawan tadi, merek Sony, layar datar biar kau tahu. Garansi 3 tahun. Kok hafal deh? Ku baca kotaknya di becak tadi. Kita apa? Udah 17 tahun kawin, TV gini aja. Udah 14 inci, layarnya kembung. 7 kali kesambar petir pun gak kau ganti-ganti. Kemarin kau bawa ke kampung Lalang, kau pikir kau ganti, kau bawa pulang lagi, kau betulkan di sini. Warna pun udah tinggal 3 warna. Kemarin anak kau nonton bola jerit, gol, rupanya meleok, bolanya gak jadi gol. Jadi mau kayak mana lagi aku deh, ya tinggal terserah kau lah kayak mana caranya. Itulah ujungnya kadang jual narkoba, jual sabu. Kenapa? Istri suka memaksakan kehendak di luar kemampuan suami. Rezeki itu Pak, Bu, maaf ya, kadang sedikit halal, nikmat dimakan, bawa berkah. Bukankah Rasulullah dalam satu peperangan kehabisan bekal makanan, Rasulullah mengambil sejumput gandum, sedikit-sedikit dimasukkannya ke mulut sahabat. Kenyang. Kenapa? Karena berkah. Halal. Ada orang makan banyak pun gak kenyang-kenyang. Kita gak tahu. Jangan-jangan setan ikut makan bersama dia. Kenapa? Dicabut Allah keberkahan itu. Na'udzubillah. Maka carilah yang halal. Dan ibu itu penjaga gawang di rumah. Kalau belum waktunya gajian, jangan asal terima. Ini dek, ada duit 2 juta. Duit dari mana bang? Udah. Kalau lama-lama lancip kali muncul kau. Bak duit salah, nggak bak duit salah. Bukan masalah bawa, nggak bawa salah. Ini belum waktunya gajian, udah ambil-ambil. Enggak, aku tanya, ini uang dari mana? Tadi duduk singgah di warung, main, menang. Alhamdulillah, ini rezeki. La ilaha illallah, bang. 17 tahun kita kawin, aku nggak nyesal kawin sama kau. Walaupun kata orang kau jelek, pendek, tonggek, pesek, tidur kau ngences. Gajimu yang sedikit halal tuh aku lebih senang bang daripada banyak kayak gini tapi uang gak jelas. Kau tega kasih makan anakmu uang kayak gini, masuk kau ke kamar, kau tengok anak kau tidur tuh bersih kali mukanya bang, bersih kali pipinya, sanggup kau ngotori pakai uang kayak gitu. Tahu gini bagus aku kawin mau Rahul aja dulu. Udah kau makan sendiri uang tuh, makan sendiri, jangan kau bawa pulang uang kayak gitu. Itu baru istri. Ini kalau ada model kayak gini Pak, nambah satu lagi pun halal nih Pak yang kayak gini. Tapi sekarang nih kan yang banyak istri toleha. Ini deh ada rezeki 2 juta. Uang dari mana bang? Menang main di warung. Astagfirullah bang kok cuma 2 juta sih bang. Ini yang banyak istri toleha sekarang. Suami jangan dipaksakan kehendak di luar kemampuan dia. Kalau gaji 2 juta, makanlah yang 1.900.000 supaya tetap ada lebihnya. Kalau gaji 5 juta, jangan mau makan yang 10 juta. Sesuaikanlah kebutuhan dengan penghasilan. Jangan penghasilan mengikut kebutuhan. Itulah akhirnya yang halal, haram, sikat semua. Malah kadang-kadang ada orang punya prinsip. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Oh, kalau aku Israel, aku cekek kan betul orang kayak gitu. Orang Islam itu prinsip yang halal saja belum tentu berkah, apalagi yang haram. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini satu. Istri soleha apalagi Ustaz? Teman canda di kala suka, penghibur di kala duka. Ya kalau rumah tangga itu pertengkaran siapalah yang nggak ada. Saya kalau ada orang bilang, oh kami rumah tangga nggak pernah begaduh, minimal beda paham pasti ada. Saya kan pernah pulang ceramah di kilometer 18 Binjai. Jadi waktu mau pulang, mau naik ke mobil, dikejar ibu-ibu Pak. Ustaz, ada apa Bu? Ini Ustaz, ada bontot buat anak-anak. Kan di mana-mana Ustaz ceramah kan gitu. Pulang dibontoti gitu kan. Kadang-kadang ya kotak-kotak kue. Tinggal terserah lah apa yang ada kan. Ya kalau di sini ya saya nggak tahu lah daerah. Ini kan lain-lain. Ya kan nggak semua daerah sama. Ini kan tiap daerah punya khas masing-masing. Ya kalau mau tahu tengok aja lah aku pulang nanti kayak mana kan gitu. Jadi bapak dirahmati Allah, taruhkannya ke mobil.
Apa dia bilang? Ustadz, ada apa? Aku rasa Ustadz ini nggak pernah gaduh lah sama istrinya. Loh, ibu kok ngomong gitu? Bapak kan Ustadz, bawaan ceria. Doakan ya bu ya. Saya bilang dalam hatiku, belum tahu lah kau wah dalam hatiku juga. Siapa orang berumah tangga nggak pernah ada pertengkaran? Minimal selisih paham pasti ada. Anak saya 4. Lebaran 3 tahun yang lalu ada rezeki. Nak, ayah ada rezeki. Mau kemana kita rekreasi? Yang satu bilang Sabang. Jauh kali tuh bang. Udahlah, Pantai Bali aja yang di ini dekat Pantai Cermin. Yang satu bilang Sidamanik pun enak ya, kebun teh. Yang paling kecil, jauh kali kalau Bukit Lawang aja lah bang. Kau mau menyamakan muka sama monyet, kata yang satu juga. Saya jadinya berpikir, dapat ilmu saya di situ. 4 anak, 1 bapak, 1 emak, menentukan rekreasi beda-beda pendapatnya. Apalagi suami istri, lain ayah, lain emak. Minimal beda paham pasti ada. Kalau orang berumah tangga nggak mau ada pertengkaran, syarat terlalu berat. Apa itu Ustaz? Suami budek, istri bisu. Nah, itu baru aman. Yang satu mau merepet, nggak bisa bercakap. Yang satu mau sakit hati, kuping nggak dengar. Ini insya Allah aman. Minimal beda paham pasti ada. Yang penting kalaupun terjadi perselisihan jangan di depan anak. Karena anak tuh biasa psikisnya rusak kalau lihat ayahnya bertengkar. Kalau nengok ibunya menangis, kalau boleh dicek di kamar, banjir air mata anak itu. Apalagi seorang ayah kalau sampai nampar istrinya, sampai mati anaknya nggak lupa itu. Itu maka kadang-kadang ada anak dendam sama ayahnya. Dan wala yadrib bil wajah, kata Rasul. Kalau kau marah jangan kau pukul wajah istrimu. Nabi paling benci suami yang sikit-sikit nampar, sikit-sikit mukul wajah. Kalaupun boleh mukul punggung, itu pun cuma sekedar memberi pelajaran saja. Ini kadang ada yang ringan tangan loh. Sekarang ada undang-undang KDRT. Coba-cobalah, silap masuk penjara. Gak bisa pak. Kadang-kadang kan suami ada yang ringan, sikit-sikit 5 jari nepak di sini. Istrinya masuk kamar, diambilnya bantal nangis. Dia lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu. Sambil ngumpulkan baju, mau minggat dia. Betaria Sonata, hati yang terluka. Terakhir mau minggat, pas keluar suaminya nek, "Lo mau kemana dek? Udah gak tahan aku bang, udah pulang aja aku ke rumah emak. 17 tahun kita kawin, 21 kali kau tampari aku. Kok apal dek? Ku catet bang, bukan gak aku catet." Terakhir suaminya pun nyesal, "Jangan tinggalkan aku." Gak peduli bininya mampus kok, itu tinggal kok. Pulang dia ke rumah emaknya. Di rumah emaknya seminggu, rupanya mulai reda marah, kangen balik sama lakinya. Terakhir nyanyi lagi, aku meriang, tahankan. Perceraian halal, tapi dibenci oleh Rasulullah. Pernikahan, cita-cita kita sakinah. Kita ingin tenang dengan berumah tangga. Maka tirulah Rasulullah. Pertanyaannya, udah ganti tahun, status kita suami. Sudahkah jadi suami yang baik? Ayo muhasabah, cek diri. Sudahkah kita jadi istri yang baik? Sudahkah anak-anak istri kita tanggung jawab ibadahnya selama ini? Sudahkah kita kontrol ibadah mereka? Sudahkah kita persiapkan masa depan agama mereka ke depan? Kalau kita jadi orang tua, sudahkah kita jadi orang tua yang baik? Ayo muhasabah, koreksi diri. Jadi anak, sudahkah kita jadi anak yang baik buat orang tua kita? Inilah saatnya memasuki tahun baru, koreksi diri, dan terus kita berhijrah, pindah dari mulai kepada orang yang masih belum taat menuju kepada ketaatan, orang yang dari maksiat menuju kepada ketaatan, orang-orang yang selama ini ibadahnya masih biasa, bagaimana ibadah kita bisa lebih luar biasa ke depan. Kenapa? Karena biar bagaimanapun kita semakin tua, umur semakin pendek, dan kita semakin dekat kepada kematian. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama memasuki tahun baru Hijriah ini, kita sama-sama bertekad untuk menjadikan diri kita lebih baik dan lebih baik lagi. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa sarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baik manusia bertambah umurnya,
tambah baik tingkah laku perbuatannya, seburuk-buruk manusia, tambah umurnya, tapi semakin jelek tingkah laku perbuatannya. Alhamdulillah, mari kita ke depan lebih baik. Ini masjid udah luar biasa. Tanggung jawab kita memakmurkan masjid, satu langkah selesai. Sudah kita bangun masjid ini dengan megah. Tapi ada tanggung jawab lagi yang dibebankan di pundak kita. Bagaimana kita memakmurkan masjid ini. Hari ini orang takut Covid, tapi ketika masjid makmur, yakinlah kampung itu akan Allah jauhkan dari bala. Kampung itu Allah jauhkan dari wabah. Insya Allah mudah-mudahan masjid ini menjauhkan wabah dan bala dari kampung yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sama dengan Ustadz Ja'far, kami baru pulang dari tebing tinggi. Beliau tadi sampai 8:30, saya tadi sampai ya memang dari tebing tinggi langsung. Karena saya tadi membawa kafilah Kabupaten Langkat, kalau beliau sebagai juri, sebagai hakim. Ya beliau wajarlah menjadi hakim karena beliau dulu juga pernah menjadi kori yang juara di Iran. Ya kan, kebanggaan Sumatera Utara. Kalau saya ini kan MTQ sejarah, saya dulu pernah juara 2 di tingkat perkebunan. Ya, itu bedanya. Beliau internasional, saya di perkebunan. Waktu itu meraih juara 2 remaja dan pesertanya ada 3 pada waktu itu. Ya. Dan itu pun yang satu tidak hadir waktu itu. Makanya alhamdulillah dapatku juga lah juara 2 waktu itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi dan memberkahi kita semua. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 isi TV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapki, Gopi, Marcel, Suci dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu, lain kesempatan, dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang tojin, si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Saya kembali ke studio untuk melanjutkan acara sinetron Ku Menangis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.